Pernah nggak sih lu lagi di persimpangan jalan, atau mungkin lu lagi struggle banget mengembangin bisnis di masa pandemi? Pastiin lu dengerin podcast yang satu ini. Hai teman-teman semua, shalom, apa kabar? Ketemu lagi di podcast YCCR Jakarta. Udah 2 tahun kita berjuang di masa-masa pandemi. Iya, pandemi memang mengubah segalanya. Ada teman saya, seorang pilot yang akhirnya karena pandemi berubah drastis jadi dagang pisang goreng. Dan mungkin ada banyak juga teman-teman yang sekarang lagi berjuang dalam perubahan-perubahan lainnya. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pejuang, seorang wanita. Biasanya identik pejuang itu pria, tapi kali ini kita akan ngobrol dengan Elena Valencia yang akan membagikan insight dari sisi seorang profesional muda. Yes. Hai Ellen. Halo, mungkin shalom. bisa kenalin ke teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekarang sibuk apa aja, Len? Makin sibuk kayaknya di masa pandemi sibuk ini ya. Oke, teman-teman, shalom. Sebelumnya salam kenal, saya Elena Valencia, bisa dipanggil Ellen. Saat ini bekerja sebagai interior designer. Oke. Makin sibuk kayaknya kalau lihat di Instagramnya Makin ya. sibuk, menyibukkan diri mungkin. Menyibukkan diri ya. Oke. Banyak orang berpikir desainer itu adalah pekerjaan yang apa ya, diidam-idamkan. Wih, pakaiannya fashionable, gadgetnya biasanya high tech banget gitu kan. Apakah cita-cita itu sudah ada di diri Ellen dari awal masa-masa kecil? Karena kan banyak sekarang yang quarter life crisis ya. Benar-benar. Gimana, Len? Kalau flashback sih lucu juga ya. Jadi sebenarnya pas masih kecil itu seneng lihat-lihat market yang ada di mall. Kalau tahu di mall-mall tuh suka ada pameran gitu ya, pameran market-market rumah-rumah gitu. Nah, bukan lihat boneka bukan, ya. Bukan lihatnya market ya. Bener juga. Dan saat itu tuh langsung berpikir kayak kayaknya seru ya gitu, kayaknya asik ya gitu. Tapi saat itu ya nggak pernah berpikir ya, maksudnya suatu saat akan menjadi seorang interior designer gitu. Tapi mungkin setelah flashback ternyata itu adalah dream dari sejak kecil gitu ternyata. Oke. Lalu kemudian berawal dari mimpi masa kecil itu, cita-cita itu, apakah kuliahnya sejalan dengan apa yang dicita-citakan? Perjalanannya semulus itu nggak? Bener. Kuliahnya sih memang di interior juga gitu, tapi memang menuju mengambil jurusan interior itu yang tidak semudah itu gitu. Jadi kenapa ketika tuh? Kenapa nggak mudah? Jadi memang pas saat SMA tuh ya sempat mengalami masa-masa galau lah milih jurusan gitu ya. Sempat juga mau ke arsitek gitu, karena arsitek juga pada zamannya sangat hits gitu. Masih ya. Saudara tiri Masih ya sama desainer. Tapi iya benar, dan mengingat tapi pada saat itu karena biaya kuliah arsitek yang cukup tinggi dan dari keluarga tidak cukup mampu gitu ya untuk membiayai kuliah arsitek, akhirnya memang ada jurusan lain gitu yang memang mirip, dan ternyata setelah ditelaah lagi memang interior yang mau aku inginkan gitu, karena pada saat itu belum ngerti lah apa sih beda interior sama arsitektur gitu kan. Dan ternyata ketika dijalanin, ini memang benar gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang kebetulan gitu ya mampunya kuliahin interior. Tunggu. Sebelum sampai ke sana, orang arsitek, orang desain itu identik dengan jago gambar. Yes. Kalau Ellen sendiri gimana, Len? Memang seneng gambar gak? Iya, kebetulan sebenarnya dari kecil itu senangnya mewarnai, tapi kalau disuruh gambar sendiri untuk mengilustrasikan gitu ya, itu sebenarnya kurang cukup bagus lah gitu, kurang capable sebenarnya. Jelek lah istilahnya ya. Terima kasih untuk kejujurannya ya. Alus-alusin dikit. Oke. Bener-bener, jadi intinya nggak bisa gambar lah gitu, nggak bisa gambar dengan bagus gitu kan. Bener. Nah, tapi itu jadi penghalang nggak sih ketika mau kuliah desain? Bener banget. Jadi pada saat itu tuh gue tuh pengen banget kuliah interior gitu, tapi gue sadar kemampuanku kayaknya kurang ya gitu. Tapi ayolah, maksudnya kita pikirkan gimana caranya gitu, pasti bisa kita usahakan atau apapun lah gitu sih sebenarnya saat itu. Akhirnya pada saat itu cari kampus, cari universitas kan yang bagus nih, mana nih interiornya gitu. Nah ada satu kampus gitu ya yang akhirnya bisa menerima mahasiswa baru hanya dengan nilai rapot. Jadi memang aku masuk kuliah itu dengan jalur prestasi nilai rapot SMA. Gitu, puji Tuhan agak bagus gitu ya nilai SMA-nya. Jadi bener. Jadi akhirnya
masuklah di satu universitas ini gitu yang cukup dengan nilai rapot aja gitu, nggak ada tes-tes yang lainnya. Jadi aku ngerasa ya udah inilah gitu, udah jalannya Tuhan untuk seorang Elena yang mungkin ya gambarnya pas-pasan gitu tapi punya dream, punya cita-cita untuk gue pengen jadi interior designer. Jadi gitu. Keterbatasan itu bukanlah satu penghalang. Yes, banget. Ada 1000 jalan, berapa jalan tuh yang menuju banyak Roma lah ya? pokoknya. Ada banyak jalan menuju Roma, jangan banget. menyerah. Yes. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kuliah desain seindah yang dibayangkan atau ternyata malah bikin kantong mata makin tebal? Iya nggak sih? Iya, kuliah desain itu sangat indah ya, sangat indah bagi mereka yang memang istilahnya ya, menjiwai, mencintai apa yang mereka jalanin gitu. Jadi memang pada saat ya teman-teman yang kuliah interior atau desain lah ya pasti paham gitu bagaimana kerasnya gitu kan. Memang sering banget lembur gitu tugas-tugas kuliah yang sangat istimewa gitu ya. Memang saat itu challenge-nya besar sekali. Tapi ya akhirnya karena memang suka dengan apa yang dikerjakan, apa yang dijalanin gitu, sehingga tugas-tugas kuliah pun saat itu nggak jadi beban, justru bener-bener bisa dilakukan dengan sukacita. Dan tadi kan aku cerita bahwa kemampuan menggambar yang agak kurang bagus gitu ya. Terima kasih tadi sudah dijelaskan yang dengan agak jelek gitu. Tapi memang akhirnya aku pelajari semuanya dengan tekun gitu. Bahkan dulu sempat terpilih perwakilan mahasiswa yang untuk ikut pameran gitu. Jadi karyanya terpilih sebagai perwakilan mahasiswa untuk ikut di pameran di kampus gitu. Jadi itu sih yang benar-benar bikin aku semakin yakin gitu bahwa ya sekali lagi yang Adik bilang tadi ya keterbatasan itu bukan alasan sih untuk kita mengejar mimpi kita gitu. Oke. Biasanya mahasiswa teladan itu identik susah cari kerja. Oke, kenapa? Karena nggak tahu. Biasanya seperti itu. Apakah cerita itu juga terjadi di Ellen apa gimana? Oke, soal pekerjaan ini juga sesuatu yang menarik sih menurut aku ya. Jadi memang ya selayaknya mahasiswa pada umumnya gitu ya, habis lulus lamar-lamar kerja lah, cari-cari kerjaan. Nah pada saat itu berdoa sih, pertama-tama berdoa dulu nih ceritanya. Berdoa itu banyak Kudus mintanya sama ya, kudus banget ya. Tapi bahkan berdoanya tuh banyak mintanya sebenarnya sama Tuhan gitu. Jadi ya pada saat mau kerja biasalah pengen yang memang karena kalau di interior itu kan portofolio itu penting gitu. Jadi pengen cari company yang portofolionya oke gitu, proyeknya memang oke gitu. Dan memang kebetulan aku senangnya di retail and commercial gitu. Jadi memang proyek-proyek yang bukan di residence gitu ya. Kemudian akhirnya banyaklah doanya gitu, pengen aksesnya ya strategis gitu, yang gampang, segitiga emas Udah kayak iya bener, pokoknya semuanya yang baik-baik lah gitu, minta lingkungan kerjanya juga oke gitu. Dan ini sih menurut aku adalah amaze-nya aku gitu, bagaimana Tuhan menjawab doa aku bahkan dengan sangat detail gitu. Jadi dan bahkan itu dari aku lulus sampai aku dapat pekerjaan itu jaraknya nggak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 2-3 bulan gitu. Buat mahasiswa baru 2-3 bulan ya sempat buat main-main dulu lah gitu ya sebentar gitu kan. Main-main dulu dan akhirnya dapat interview dan langsung oke di perusahaan di mana aku bekerja dulu gitu. Ini bisa jadi salah satu peneguhan buat teman-teman untuk jangan ragu minta yang banyak. Yes, minta yang banyak dan doa detail sama Tuhan ya. Yes. Doa yang detail. Bener banget. Oke. Lalu kemudian jawaban doa, waduh Tuhan baik banget ya di pekerjaan, di perjalanan dunia kerja. Yes. Kenapa bisa sampai kepengen untuk lompat atau mengambil resiko yang besar, building bisnis sendiri, jalan sendiri di tengah situasi yang apalagi sekarang ternyata pandemi ini semuanya serba nggak pasti ya. Gimana Len? Iya benar banget. Jadi memang tadi yang aku bilang minta dengan detail gitu ya untuk pekerjaan yang aku inginkan, dan benar-benar Tuhan kasih semuanya itu persis seperti apa yang aku minta gitu. Bahkan teman-teman dan juga atasan yang sangat suportif. Dulu kan anak baru lulus gitu ya, ilmu-ilmu kuliah tuh seolah hanya teori gitu. Ketika masuk dunia kerja semuanya benar-benar beda gitu. Tapi atasan aku juga sangat suportif, mendukung aku untuk belajar gitu kan, bertumbuh gitu. Dan semuanya sangat bisa dibilang
sangat baik lah, bahkan Atasannya cewek apa cowok? Kebetulan cowok. Cowok ya, hai Koko gitu ya. Jangan bilang-bilang ya. Nonton video ini siapa tahu. Terima kasih dulu dukungannya gitu ya. Iya. Nah, jadi gombleng nih. Jadi grogi. Oh ya, dan pada saat itu bahkan dengan salary yang cukup baik gitu, bahkan untuk seorang fresh graduate ya saat itu. Jadi rasanya semuanya Tuhan jawab dengan sangat perfect gitu. Dan kemudian apa sih yang bikin akhirnya nggak cukup gitu ya kesan, tapi nggak juga ya, bukan nggak cukup, tapi memang pada saat itu setelah 2 tahun bekerja gitu ya, walaupun sempat up and down juga gitu, bergumul juga apakah memang di sini gitu, tapi sampai pada akhirnya di satu titik aku yakin memang ini adalah jalan yang aku pilih gitu, memang ini memang impian aku gitu, dan aku akan berjuang untuk ini gitu ya, di bidang ini. Dan pada saat itu merasa rasanya ada sesuatu. Tunggu. Apa nih? Sampai di satu titik tadi katanya yes. Titik apa yang bikin semakin yakin, moment of truth atau moment of affirmation yang bikin berani, oh iya nih. Karena kan semuanya udah oke. Yes. Kenapa harus move to the next step? Iya, memang yang pertama itu karena memang dari dalam yang pasti udah ada apa ya, memang dari dulu tuh suatu saat pengen bisa bisnis sendiri, suatu saat pengen bisa punya usaha sendiri, dengan pertimbangan ya supaya bisa ngatur waktu sendiri gitu kan, idealis gitu waktu itu ya, bisa manage waktuku sendiri untuk pelayanan, karena pada saat itu sudah aktif pelayanan juga untuk keluarga dan untuk belajar lah untuk mengembangkan diri gitu, rasanya bisa ngatur waktu sendiri gitu. Nah tapi memang tentu ketika mengambil langkah itu banyak hal sih. Yang pertama adalah yang pasti memang kembali lagi berdoa gitu ya, memang minta sama Tuhan, ya cerita lah gitu, lebih ke sharing sama Tuhan gitu, kok rasanya aku pengen bertumbuh lebih lagi ya gitu. Tapi juga bertanya apakah ini hanya emosi sesaat gitu ya, keinginan sesaat, atau ini memang suatu dream dan kerinduan yang lebih lagi juga yang akan Tuhan percayakan gitu, dengan perkara-perkara yang lebih besar gitu. Dan kemudian setelah berdoa memang juga diteguhkan dengan banyak hal sih, yang pasti pada saat itu juga sudah mulai ada proyek gitu kan, proyek lepasan, proyek pribadi yang mulai masuk gitu. Berarti kan sudah ada pegangan lah ibaratnya saat itu gitu, sudah lebih percaya diri juga gitu. Kemudian juga dukungan sih yang pasti dari orang tua dan teman-teman komunitas gitu, orang-orang terdekat, sehingga semakin yakin gitu ya by time gitu, nggak juga satu hari plek langsung oh iya harus resign gitu, nggak juga, tapi memang dalam proses itu akhirnya diteguhkan sih. Oke, buat teman-teman yang belum tahu gitu kan, mungkin Alan bisa cerita sebenarnya ketika itu sibuk ngapain sih di pelayanan, atau sesibuk apa sehingga itu menjadi salah satu concern, salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan jalanin bisnis sendiri. Yes, jadi sebenarnya di tahun-tahun itu pun adalah saat dimana aku terpilih menjadi koordinator kampus ministry. Jadi kampus ministry itu kami mendampingi persekutuan doa di kampus-kampus. Nah ketika terpilih menjadi koordinator tuh rasanya ada kerinduan yang lebih besar untuk kasih waktu lebih untuk mendampingi mereka gitu, karena pada saat itu anak kampus kan memang waktunya pelayanannya di jam-jam kerja gitu kan, sehingga cukup kesulitan kalau misalnya setelah jam kerja atau di weekend baru bisa bertemu dengan mereka. Nah pada saat itu kayak aku berpikir pengen deh bisa melayani Tuhan lebih lagi, kasih waktu lebih lagi buat anak-anak muda di kampus gitu. Nah itu akhirnya menjadi trigger mungkin ya, trigger untuk semakin teguh untuk bisa punya bisnis sendiri, untuk bisa kerja sendiri, sehingga aku bisa manage waktuku sendiri, tentunya dengan bijaksana gitu ya, tetap juga bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan aku gitu. Jadi langsung resign tuh? Langsung resign gitu ya? Enggak sih, pastinya jadi memang ketika ada kerinduan itu, dan berdoa juga gitu kan, bilang ya kalau memang ini kerinduan dari Tuhan gitu ya, karena kerinduannya untuk melayani Tuhan gitu kan, memberi diri lebih, memberi waktu lebih. Aku bilang kalau memang ini kerinduannya dari Tuhan, aku percaya Tuhan akan buka jalan gitu. Nah ini sih memang suatu pengalaman iman gitu ya. Jadi memang ketika aku mulai ada kerinduan itu dan mulai berdoa gitu, mulai ada proyek-proyek lepasan yang berdatangan gitu. mulai ada tawaran proyek gitu kan, sehingga aku mulai ada pegangan gitu. Jadi dulu nyambi tuh sambil kantor, sambil proyek sendiri, sambil pelayanan juga gitu kan.
Nah terus juga tentu didukung oleh orang tua dan teman-teman yang memang support gitu. Jadi ya kalau memang ini keputusan yang kamu yakin untuk ambil gitu kan, dan kamu terima setiap ya apa ya resikonya gitu ya, maksudnya dengan kerja sendiri dan sebagainya. Akhirnya sampai selang beberapa bulan berdoa dan berdoa dan mempertimbangkan banyak hal, sampai akhirnya aku yakin untuk ya resign dan akhirnya untuk menjalanin kerja sendiri. Jadi gitu. Bisa dibilang jangan menjadikan ketakutan itu sebagai satu penghalang untuk kita bergerak maju. Yes, benar banget. Mencapai apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Yes, karena pasti pada saat itu pun banyak kekhawatiran gitu kan, banyak pertimbangan, apalagi di saat-saat itu pun juga momen yang bersamaan dengan usaha papa yang sudah tutup gitu. Otomatis aku juga harus menjadi support di ekonomi keluarga gitu. Dan semua ini kan jadi bahan pertimbangan yang harus memang dipertimbangkan dalam doa gitu. Tapi sekali lagi ketika ini memang dari Tuhan izinkan gitu ya, kesempatan yang Tuhan izinkan dan juga mau bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil gitu. Akhirnya ini membuat aku yakin untuk yes, ini adalah keputusan yang akan aku ambil dan aku siap dengan apapun yang akan aku hadapin gitu ya, challenge yang akan aku hadapin di depan gitu. Sebenarnya kisahnya mirip kayak ikan itu loh, ikan yang paling sering dimasak di restoran. Yang mahal-mahal itu ya? Ikan lele, bukan ya? Ikan lele banget. Ikan lele kaki 5, Pak. Ikan salmon. Ikan salmon ya. Karena kalau ikan salmon itu tetap fresh, itu harus ditaruh sedikit hiu kecil katanya ya, supaya bisa tetap dia berenang, tetap berjuang melawan arus. Keren banget ya. Nah, the next big question is pandemic apakah menghancurkan atau mengibas semua impian-impian itu, atau malah menjadi satu stepping stone bagi seorang Ellen? Yes, pandemi ini benar-benar suatu, sekali lagi adalah memberikan pengalaman iman untuk aku pribadi gitu. Jadi terutama di awal pandemi, jadi sebenarnya sekitar sudah dari tadi ya, maksudnya resign kantor, bekerja sendiri sekitar 2-3 tahun gitu, kemudian terjadi pandemi gitu kan, yang kita yakin semua orang nggak ada yang expect gitu. Jadi di awal pandemi sekitar 1-4 bulan di awal pandemi itu aku justru sangat bahagia. Bahagia di saat semua orang susah gitu ya, bukan di situ poinnya, cuman aku jadi merasa ini suatu kesempatan yang Tuhan kasih untuk aku cuti gitu. Buat liburan? Yes, nonton karena Netflix? iya, karena hampir nggak pernah liburan gitu, karena ya orang bilang punya waktu yang lebih banyak. Iya benar, lebih banyak untuk bekerja gitu, karena waktunya jadi 24 jam gitu kan, bisa untuk kerja, ditelepon klien anytime gitu kan. Tapi ketika pandemi mau nggak mau proyek konstruksi harus dihentikan pada saat itu, semua proyek batal gitu ya, bahkan ada satu restoran saat itu yang sudah deal gitu kan, akhirnya ya semuanya harus batal gitu. Tapi di saat itu aku tetap bersyukur dan aku bisa menjadikan momen istirahat gitu ya di awal pandemi, 1-4 bulan pertama lah gitu. Masuk bulan ke-5, bulan ke-6 gitu ya, kok ini nggak ada kerjaan terus ya, nggak ada proyek terus, mulai panik. Istirahat setahun. Nggak mungkin istirahat setahun gitu. Mulai panik tuh, masuk bulan-bulan ke-7 mulai panik. Kemudian akhirnya berpikir juga, kayaknya nggak bisa juga terus-terusan seperti ini ya gitu. Apa yang harus aku lakukan? Dan di saat itu aku sampai berpikir kayak kerja yang lain pun nggak apa-apa, kerja apapun nggak apa-apa gitu, karena aku memang melihat orang lain pun banyak yang susah gitu kan, banyak yang dirumahkan dan sebagainya. Sehingga ya apapun lah asal bisa menghidupi keluarga lah, saat itu berpikirnya seperti itu. Kemudian kembali lagi berdoa, Dit. Memang doa nih buat ya segalanya sih, aku bisa bilang doa ini adalah segalanya. Jadi di saat itu akhirnya aku mulai berdoa novena. Berdoa novena, bukan praise and worship kan, kalau namanya kampus ministry karismatik identik dengan doa-doa yang ngeroh, tapi enggak ya, doa novena ya. Iya, ada lah tetap ya? Praise worship-nya tetap, tapi di satu ini ya, mengenai pekerjaan ini memang ada satu doa novena gitu yang aku doakan. Bahkan pada saat itu doanya itu bukan minta kerjaan, jadi agak ngelunjak gitu ya. Doanya maksudnya bukan cuma sekedar minta kerjaan gitu untuk mencukupi hidup gitu ya, minta kerjaan yang Tuhan minta kerjaan dong yang memang challenging gitu, minta challenge baru gitu. Jadi memang mintanya nggak setengah-setengah saat itu gitu ya. Minta kerjaan yang bisa nambahin portofolio yang baru gitu, kasih mentor yang baru gitu, bener-bener sesuatu yang lebih dari standar gitu mintanya.
walaupun deep down saat itu sadar ini agak ngeyel juga gitu ya. Tapi ini hebatnya sih, maksudnya hebatnya Tuhan bener-bener bahkan ketika aku masih di hari ketiga atau hari keempat novena gitu ya, kalau doa novena itu kan biasanya 9 hari gitu kan. Ini di novena keempat itu bukan ada 9 bulan, bukan. Oh, 9 bulan melahirkan ya. Di hari ketiga gitu ya, hari ketiga atau hari keempat itu ada aja yang tiba-tiba bisa chatting untuk nanyain project gitu kan. Dan itu bukan cuma 1 atau 2 gitu. Dan ini mes sih menurut aku, kayak iya di luar akal sehat manusia lah gitu. Kalau Alkitab bilang apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Dan sekali lagi Tuhan jawab doa aku gitu. Bahkan pada saat itu Tuhan kasih proyek yang datang gitu ya, tawarannya adalah proyek private bar and lounge gitu. And then ada satu office yang juga cukup besar gitu yang dan bahkan jadi kalau misalnya di awal tahun biasanya kita punya resolusi gitu ya, pengen nih proyeknya ini misalnya, pengen punya penghasilan sekian sebulan misalnya. Jadi di tahun sebelum pandemi lah aku pernah minta sama Tuhan sejumlah nominal gitu kan, Tuhan pengen dong bisa punya penghasilan sekian gitu. Dan itu ketika aku refleksikan bahkan tercapai gitu ya, terjadi ketika di saat pandemi. Wow, ini sih yang Tuhan, ya? Menurut aku di dalam refleksiku ya gitu, ketika aku refleksikan kembali, kayak aku malah justru kayak bertanya sama Tuhan gitu, kayak ini tuh bisa aja proyek-proyek yang aku inginkan gitu, penghasilan yang aku inginkan bisa saja Tuhan kasih ketika bukan di masa pandemi, ketika semuanya sangat mungkin dan sangat mudah terjadi, tapi justru Tuhan kabulkan, Tuhan kasih di saat pandemi, di saat dimana aku ngerasa ini semua nggak mungkin, di saat semua orang lagi susah, di saat semua orang lagi kesulitan justru dengan pekerjaan, bahkan Tuhan cukupkan, Tuhan kabulkan di saat apa yang mustahil bagi manusia. Ini sih hebat banget sih Tuhan buat aku gitu. Di balik setiap tantangan ada penyertaan Tuhan, gitu ya. Kalau seandainya kita benar-benar mau berjuang juga, perjuangannya luar biasa tuh, sempet terbang-terbang juga ya malah di masa pandemik ya. Iya, benar, bahkan dapat proyek yang di luar kota gitu kan, di luar kota Jakarta, dan juga cukup besar juga gitu. Jadi iya bersyukur sih sebenarnya, bersyukur banget dengan kesempatan ya yang Tuhan kasih gitu. Selain doa novena, ada nggak doa-doa lain lah yang menjadi satu? Karena kan sekarang kita misa online. Mau ketemuan juga susah gitu ya, buat orang-orang muda nih sangat menantang sekali nih. Bener banget. Apa sih spirit dari dalam, kekuatan dari dalam itu, doa apa yang menjadi rahasia? Buat aku pribadi banyak doanya, banyak, tapi memang ada 1-2 gitu ya yang cukup menjadi lifestyle mungkin ya. Salah satunya doa rosario sih. Bahkan seringkali ketika cari inspirasi gitu ya, lagi ngedesain gitu, cari inspirasi, itu ketika lagi doa rosario tiba-tiba muncul inspirasi gitu. Jadi mungkin karena memang memberikan ketenangan gitu kan, kadang ngobrol lah sama Tuhan gitu. Jadi ya inspirasi itu datang gitu loh. Ini sih yang membuat aku juga semakin percaya gitu bahwa dengan kekayaan di gereja Katolik gitu, dan itu semuanya memberikan kita kekuatan gitu. Biasanya anak-anak muda itu dapat inspirasi tadi melalui doa gitu ya, salah satunya. Tapi selain itu juga melalui lagu kadang-kadang. Lagu, bener banget. Ada nggak lagu yang menjadi satu kekuatan buat Ellen sendiri ketika up and down roller coaster di masa pandemi ini lah? Benar. Sekali lagi memang walaupun tadi aku sharing gitu kan bagaimana Tuhan jawab dengan setiap proyek atau kesempatan yang Tuhan kasih gitu. Tentunya juga ada proses down-nya juga, ada challenge-nya juga gitu ya, ada masa-masa struggling-nya juga ketika menjalani pekerjaan ini gitu. Tapi sekali lagi aku selalu melihat Tuhan sebagai penolong yang benar-benar nggak pernah meninggalkan sih, gitu. Jadi ada satu lagu gitu ya, yang liriknya tuh bilang refnya seperti ini: segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini tuh membuat aku benar-benar di dalam segala perkara, baik masalah gitu ya, dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun pekerjaan gitu, selalu ada aja cara Tuhan untuk menolong. Selalu ada aja
cara Tuhan untuk bahkan mengirim orang-orang untuk menolong gitu ya, yang seringkali sekali lagi di luar akal sehat kita, gimana bisa sih itu orang datang untuk nolong gitu kan. Bahkan aku juga baru banget punya pengalaman yang sama gitu, ya ketika sekali lagi minta sama Tuhan gitu, aduh Tuhan, rasanya lagi butuh tambahan nih gitu kan, dengan segala kondisi yang ada gitu. Dan di hari itu aku berdoa, besoknya jam 6 pagi tiba-tiba ada yang kirim WhatsApp dengan bukti transfer gitu ya. Dengan bukti transfer sejumlah nominal yang bener-bener Tuhan cukupkan gitu. Yes. Dan itu bener-bener, ya itulah yang sekali lagi bener-bener Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu penolong yang setia. When He guides, He will provide. Dia akan menyediakan, akan buka jalan gitu ya. Oke, nggak berasa kita udah ngobrol cukup lama, seru banget obrolannya. Tapi kalau boleh kasih pertanyaan terakhir, Len, seandainya bisa flashback ke masa lalu, keputusan apa yang pengen diambil atau Ellen pengen ngomong sama diri di waktu itu, apa yang pengen diomongin? Menarik pertanyaannya ya. Apa yang pengen diomongin ke diri aku 10 tahun yang lalu mungkin. 10 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Mungkin aku akan bilang ke diriku gitu ya, good job gitu ya. Mungkin aku akan bilang, kamu sudah melakukan yang terbaik gitu. Dan sampai hari ini pun aku bisa bilang ini adalah keputusan yang gak pernah aku sesali. Dengan segala tantangannya, dengan segala jatuh bangunnya, tapi aku menikmati prosesnya dan aku selalu melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku. Jadi ini sih yang membuat aku, ya kamu harus sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah memilih jalan yang baik gitu. Buat teman-teman jangan ragu untuk melangkah, jangan ragu untuk berjuang, mengambil setiap resiko yang ada gitu ya. Benar banget. Jadi apapun yang kalian cita-citakan gitu ya, kalian punya dream apa, kalian punya kerinduan apa gitu, selama itu suatu hal yang baik, selama itu tidak merugikan orang lain gitu ya, berjuanglah untuk mengejar mimpimu. Fight for your dreams gitu ya. Berjuang. Ya sekali lagi, walaupun gak mudah, tetap harus berjuang gitu. Karena buat aku ya, buat aku pribadi, it's better to regret for what you have done than for what you haven't gitu. Jadi ya, lebih baik kamu menyesal karena kamu sudah mencoba, karena kamu sudah melakukan yang terbaik, daripada kamu menyesal karena kamu gak pernah mencobanya. Oke. Saya rasa itu dulu buat teman-teman yang sudah dengerin, akan jadi satu penguatan buat kita di mana kita bisa berjuang apapun tantangan yang saat ini lagi dihadapin. Thank you teman-teman, kita ketemu lagi di podcast YCCR yang berikutnya.